Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan pelaku pencurian pria berusia 31 tahun oleh tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Pariaman di pinggir pantai Nareh, Kota Pariaman. Pelaku tertangkap setelah kelelahan dan kehilangan arah. Pelaku seorang residivis ini awalnya mengelak, namun setelah didesak dan didapatkan ponsel yang dicuri, mengakui perbuatannya. Pelaku menguras uang korban sebanyak 71 juta lebih yang ada di M-Banking. 30 juta diamankan, sementara 40 juta lagi digunakan main judi slot dan membeli 1 unit sepeda motor. Kasus pencurian ini terjadi di daerah Lubuk Alung, Padang Pariaman. Tersangka ditahan di Mapolres Padang Pariaman dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Ratusan orang yang diduga dari pihak PT TPL, sebuah pengolahan bubur kertas, bentrok dengan masyarakat adat, Sihaporas, di Butuh, Pangaturan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Aksi penyerangan dilakukan karena menurut pekerja lahan yang ditanami warga merupakan milik perusahaan, sementara warga mengklaim lahan tersebut sebagai tanah adat. Akibat bentrokan, 33 warga yang didominasi mak-mak mengalami luka-luka. Tidak hanya itu, gubuk dan kendaraan warga juga dibakar. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atas bentrokan itu. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Aksi balapan liar digelar di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau depan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksi balap liar ini, sejumlah kendaraan yang hendak melintas dihadang hingga mengakibatkan kemacetan. Selain menutup jalan, kerumunan remaja yang menonton bahkan berhamburan di tengah jalan sangat membahayakan. Ironisnya, aksi balapan liar ini disinyalir menjadi ajang perjudian bagi para pembalap maupun penonton. Meski kerap kali dirazia oleh petugas, mereka tetap saja nekat menggelar aksi. Warga mengaku resah terhadap aksi ini lantaran membahayakan pengguna jalan dan tak jarang menimbulkan kecelakaan hingga merenggut korban jiwa. Warga berharap agar ada tindakan yang lebih tegas dari aparat kepolisian agar aksi balap liar tidak lagi terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya, Angelika Deva Gam. Inilah Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, anak artis Zaskia Adya Meka dan Hanung Bramantyo sampai tremor dan trauma melihat pengantarnya ke sekolah dianiaya di jalanan. Pelaku pengendara motor mengaku sebagai anggota. Arogansi pemotor pink terjadi di Jalan Ampera Raya, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, Faisal Handri, penjaga rumah pasangan selebriti Zaskia Adya Meka dan Hanung Bramantyo, menjadi korban pemukulan di jalan raya oleh orang yang mengaku sebagai anggota. Insiden bermula saat Faisal sedang mengantar anak kedua Zaskia dan Hanung KMB 12 tahun dengan menggunakan sepeda motor. Saat melintas di Jalan Ampera Raya, Faisal hampir ditabrak oleh pelaku yang berkendara melawan arah. Oleh karena itu, Faisal mengklakson pelaku hingga pelaku bermotor pink memutar arah lalu menghadang kendaraan korban. Pelaku turun dari motor dan langsung memukul korban sambil membentak. Pukulan itu membuat Faisal terjatuh dari motor dan anak Zaskia lompat dari kursi penumpang. Sang anak alami trauma hingga tremor, sementara Faisal alami luka hingga helmnya rusak. Benar kan, karena yang ngalamin langsung bukan aku, tapi Faisal, nanti aku serahkan ke dia juga. Ya cuman aku, pastinya harus ada hal yang membuat orang itu supaya nggak melakukan hal kayak tadi lagi gitu. Harus ada efek jerahnya juga. Ayah KMB Hanung Bramantyo memastikan Faisal telah jalani visum dan selanjutnya akan melaporkan peristiwa yang dialami ke pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan.
Seorang warga di Ponorogo, Jawa Timur tega membunuh ayah dan ibu kandungnya sendiri secara berurutan. Aksi kejam itu dilakukan di rumah yang ditempati korban dan pelaku. Jenazah kedua korban ditempatkan di atas tempat tidur dan ditutup selimut. Aparat Polres Ponorogo, Jawa Timur meringkus Sukar, warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Pemuda berusia 35 tahun ini diringkus lantaran diduga membunuh ibu dan ayah kandungnya. Aksi pembunuhan terungkap saat kerabat berkunjung ke rumah korban, namun dicegah pelaku. Lantaran curiga, kerabat korban melaporkan kejadian ke ketua RT setempat yang mendatangi lokasi dan menemukan korban dalam kondisi tewas dengan luka di kepala. Katanya sing lihat wau ya, ini katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya berada di gepuk sama linggis, pukul sama linggis. Belum diketahui pasti penyebab kejadian, namun diduga pelaku mengalami depresi berat. Motifnya mungkin tidak ada membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Guna memastikan penyebab kematian, jasad dua korban dibawa ke RSUD Harjono Ponorogo untuk divisum. Sementara pelaku diamankan untuk dimintai keterangan termasuk menjalani tes kejiwaan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Seorang suami tega menganiaya istrinya dengan senjata tajam di Legok, Tangerang, Banten. Pelaku sempat melawan saat hendak ditangkap warga. Seorang perempuan berinisial E terkapar bersimbah darah di depan sebuah rumah di Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara suami korban berdiri di sampingnya sambil menenteng senjata tajam. Sejumlah warga yang berada di lokasi tak berani menangkap pelaku. Pria itu akhirnya dibekuk polisi dan dibawa ke Polsek Legok. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa kasus kekerasan dalam rumah tangga itu. Benar ya, tadi diduga telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Sementara itu, korban yang kondisinya kritis akibat mengalami luka berat di bagian kepala masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Sementara menolak membuatkan mie instan, seorang istri dibakar suaminya hingga tewas di Cakung, Jakarta Timur. Seorang pria berinisial MA ditangkap polisi karena menganiaya istrinya hingga tewas di Cakung, Jakarta Timur. Saat ditangkap, pelaku sedang mengkonsumsi narkoba. Ironisnya, penganiayaan sadis itu dilakukan hanya karena pelaku kesal istrinya menolak membuatkan mie instan. Sebelum dibakar, pelaku sempat cekcok dengan korban. Pada akhirnya pelaku menyiramkan thinner ke tubuh dan wajah korban dan menyulutnya dengan korek api. Akibatnya korban luka bakar serius di wajah dan tubuh bagian atas. Meski sempat dirawat di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia. Tak hanya membakar istrinya, pelaku juga sempat menganiaya ibu mertuanya yang berusaha melerai. Kemudian tersangka dengan mengacungkan botol thinner itu, selanjutnya korban menjelaskan bakar saya. Kemudian benar, akhirnya thinner itu dilemparkan ke mukanya dengan tutup yang terbuka ke muka daripada korban, mengenai muka, rambut, berikut dada dan leher badan korban. Pelaku kini telah diamankan dan dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.